Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini hanya pada Rere. Oh Fatimah, kau gadis desa. Fatimah, kau sangat ramah. Dari situ para media akhirnya julukin aku si Lady Rocker. Dari Surabaya. Iya. Ada rindu di hatiku, kini sedang mengganggu lamunanku, hingga aku ingin jumpa denganmu. Orang tuh gak banyak yang tahu kalau Debu itu ciptaan Mas Dwiki Darmawan. Iya, emang bukan stylenya Mas Dwiki kan? Itu dia. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Hai Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere di podcast Fix Mantap. Gak kuku, au au. Nah, oke, senang sekali loh saya bisa hadir di sini dan sekarang saya kedatangan seorang bintang tamu. Ini dia penari ular dulu ya. Si penari ular. Siapakah dia? Halo, aku Ita Purnamasari. Enggak kuku. Aduh Mbak Ita, senang banget. Thank you banget loh atas waktunya. Sami-sami Mas. Luar biasa sekali. Tinggal di mana Mbak? Aku di Bintaro. Oh di Bintaro. Kesini lumayan jauh ya? Enggak sih, aku lewat belakang. Lewat belakang deket ya? Ya, enggak Emang sampai sejam. Apa-apa kalau lewat belakang itu lancar ya. Bener banget. Oke, Mbak Ita, sebuah penghargaan yang luar biasa ketika Mbak Ita menyempatkan waktu untuk datang ke podcast Fix Mantap ini ya. Pastinya, aku seneng banget juga. Terima kasih. Iya. Nah, Mbak Ita ini, saya bercerita dulu sedikit ya. Mbak Ita ini adalah idola saya. Saya kenal beliau waktu merilis album pertamanya berjudul Penari Ular. Serem ya. Serem banget. Tapi tadi sempat dikomplain, itu bukan lagu pertama saya. Bener ya Mbak? Iya, jadi sebetulnya yang sebelum Penari Ular itu ada yang judulnya Fatimah. Nah itu sebenarnya album pertama itu tahun 1986. Sebetulnya itu deket loh sama saya. Fatimah kan? Iya. Saya Hadijah. Deket ya, tetanggaan. Oh bener lah, itu saat itu aku masih baru lulus SMA. Terus kan suaranya juga belum terbentuk gitu loh Mas. Jadi masih kayak anak-anak gitu pas di rekaman. Terus kurang promosi. Jadinya album itu nggak terdengar. Itu genrenya slow rock juga. Tahu nggak? Itu untuk pertama kalinya itu rock jaipong. Lah, jadi ada kendang jaipong. Topi gue jatuh. Rock jaipong. Rock jaipong. Gimana tuh rock jaipong? Arthur Kaunang. Kayak apa sih Mbak lagunya? Coba dong. Oh Fatimah, kau gadis desa. Fatimah, kau sangat ramah. Itu. Tapi musiknya ada jaipongnya. Ada jaipongnya, jadi rock tapi dikolaborasikan dengan musik jaipong. Tapi sayang kurang promosi. Nah, orang-orang itu taunya pada saat saya ngelepas rilis album Penari Ular tahun 1988. Nah, dari situ alhamdulillah kan Penari Ular langsung melejit tuh ya. Booming, akhirnya semua orang tahu itu akhirnya para media juga fans taunya Penari Ular itu album pertama. Jadi sebetulnya itu udah album kedua ya. Penari Ular. Makanya kalau ditanya ya udah akhirnya album pertama itu ya Penari Ular. Nah, gimana ceritanya kok Mbak Ita tiba-tiba langsung ngeluarin album? Emang memulai karirnya dulu seperti apa sih? Jadi berawal dari 40 tahun yang lalu kurang lebih. Tua masa? Saya baru umur 10 tahun, Mbak. Oke. Jadi aku saat itu 1984 masih kelas 2 SMA, kelas 1 apa kelas 2 gitu, ikut festival musik rock yang promotornya Lox Label. Zaman tahu itu. Dong Mas Rere ya? Tahu. Lox Label siapa sih yang nggak tahu kan? Promotor rock paling terkenal saat itu. Dan memang musik rock waktu musik itu rock, lagi. Aku ikutan di situ bareng band Vocation Band dari Surabaya. Memang
kita nggak meraih juara, tapi itu kan buat pengalaman luar biasa. Dan itu satu-satunya cewek aku ikut. Oke. Saat itu kan musik rock masih yang apa sih, orang masih Iya. gitu lah, para orang tua itu takut lah. Hmm. Tapi kan nggak apa-apa, aku memang jiwanya kan Ngerok. walaupun suaranya nggak ngerok, tapi kan jiwanya rock gitu. Hmm. Sampai akhirnya 1985 ikutan lagi di festival yang sama. Mm-mm. Nah, kali ini aku sama band aku namanya Rasio Rock Band. Oke. Oh, emang suka ngeband ya dari dulu ya? Rasio Rock Band tuh band rock aku juga sama teman-teman aku dari Surabaya. Nah, saat itu jurinya ada Arthur Kaunang, Oke. Jelly Tobing, pokoknya pakar rock semua, Ian Antono. Jadi bener-bener festival yang sangat bergengsi ya untuk Oke. nah, Di Surabaya di itu ya? Surabaya. Oke. Finalnya di Malang. Dua-duanya kan merupakan kota barometer musik rock, Surabaya dan Malang saat itu. Nah, di situ aku sama Rasio Rock Band mendapatkan juara favorit. Oke. Itu akhirnya dari situ para media akhirnya julukin aku si Lady Rocker Oh, dari dari Surabaya. Iya. Surabaya. Itu awalnya dari situ. Akhirnya Mas Arthur salah satu juri Heeh. akhirnya ayo kapan kamu mau ke Jakarta, kita rekaman yuk. Oh, Tuh yang gitu. ngajak Mas Arthur. Akhirnya dikenalin sama keluarga aku, sama ibuku, sama kakakku. Karena saat itu karena masih SMA, kemana-mana aku selalu sama keluarga, Mas. Diantar ya? Iya, diantar. Akhirnya sampai akhirnya kita ke Jakarta, ke beberapa studio, terus ketemu sama beberapa produser gitu. Dari situ kemudian Mas Arthur saat itu lagi aktif sama Sas Rock. Mas Rene tau nggak? Iya, Sas SAS Rock Band ya, 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 ya. tahu. Nah, aku selalu jadi penyanyi pembuka. Oke. Jadi- oh, udah konser-konser gitu ya? Iya. Oke. Saat itu masih tahun 90. Ada berawal dari situ, Mas. Akhirnya diajak rekaman itu tadi Fatimah, tapi nggak apa-apa, aku nggak putus asa. Akhirnya kita bikin terus, sampai akhirnya Penari Ular. Penari Ular. Mas Arthur Kaunang ciptain sama Aaron aransemen musiknya, sampai akhirnya lagu itu Lagu ngetop. itu jadi ngetop ya. Nah, Mbak Ita sendiri pertama kali sadar kalau Mbak Ita itu bisa nyanyi itu dari kapan? Sebenarnya pas TK aku tuh udah seneng nyanyi, Mas. Wah, luar Pas masih cilik biasa. aku tuh udah seneng nyanyi. Oh. SD juga misalnya ada porseni, aku juga ikut. Nah, sadarnya aku tuh bisa nyanyi Heeh. nyanyi itu SMP. Nah, kebetulan saat Oke. kelas 4 tuh aku juga suka piano. Oke. Dilesin piano sama ibu kan, piano Oke. klasik private. Nah, Oh. SMP pas pesta perpisahan SMP, aku nyanyi di situ. Untuk pertama kalinya dilihat sama teman-teman, Oh. orang tua apa segala. Jadi Oke. tampil di Di depan depan umum orang lah. banyak. Oke. Itu sadarnya Dari di situ. situ baru Makanya sadar. itu sampai SMA, kemudian di SMA Negeri 2 Surabaya bentuk band juga, Semada Putri Rock Band. Oh, Semada emang Big udah Band. suka Iya, bermusik ya? dari situ. Ada darah seninya dari Bapak Ibu? Enggak, sebenarnya bapakku angkatan darat. Oh. Kalau ibuku ibu rumah tangga, tapi kan sebagai istri tentara ternyata ibuku suka nyanyi juga, suaranya merdu, Mas. Ya, jadi bakatnya kayaknya dari ibu. Oh, bakatnya dari Tuh. ibu. Kalau bapak mah enggak ya, ibu. Bapak angkatan darat, Angkatan bakatnya darat, tembak-tembak iya, ya. iya, bener banget. Sehingga sampai akhirnya ikut festival, terus berkarir di Jakarta, Betul. keluar si Penari Penari Ular. Ular. Prosesnya gimana tuh, Mbak? Jadi, Untuk sampai ya. pemilihan jagoannya si Kalau Penari zaman Ular. dulu itu kan kita artis penyanyi itu tinggal nurut produser ya, Mas ya. Zaman dulu, kalau sekarang kan kita bebas ya. Kalau dulu itu kan memang produsernya milih lagu apa, ya udah kita ikut. Oh, Dulu gitu. kan kebanyakan seperti itu, nggak semua sih, tapi kebanyakan seperti itu. Apalagi aku dari daerah gitu ya, dari daerah Surabaya gitu kan, belum ngerti apa-apa. Yes, pokoknya ngikut aja. Iya, ini ada pilihan lagu Penari Ular ciptaan Mas Arthur, ini kayaknya cocok deh buat kita. Jadi tinggal ikut produser dan pencipta lagu. Dan ternyata aja. di launching langsung naik. Dari situ langsung tercatat Iya. Ita Purnamasari sebagai penyanyi di Ya, Jakarta. benar sekali. Terus pindah ke Jakarta. Enggak, aku kan kuliah di Universitas Surabaya. Oke. Jadi saat menyelesaikan album Penari, kalau dulu kan album loh, Mas. Jadi nggak single, kok sekarang Oh, kan iya. single-single ya. Sekarang dulu tuh selalu album. Oke. Jadi 10 lagu. 10 lagu. Ya. Saat itu kan masih kuliah. Heeh. Jadi aku bolak-balik aja. Bolak-balik. Iya. Perasaan gimana tuh waktu kuliah tiba-tiba terus di mana-mana muncul gitu. Iya sih, seru juga. Teman-teman Ya, gimana tuh? teman-teman dosen ya pasti, aduh asik nih punya teman ngetop gitu-gitu, Mas. Oh. Apalagi dulu kan ada TVRI Surabaya ya. Heeh, Aku kan sering ngisi nyanyi di situ. Oke. Di TVRI Surabaya. Itu Oh jadi senang. gitu. Nah, setelah Penari Ular kemudian keluar lagi Single
yang lagu Sanggup Kakak Aku, Sanggup Ke Aku. Sanggup Coba. Kakak yang gimana sih? Ada rindu di hati. Oh, itu single. Oh, zaman itu udah ada ya keluar single gitu. Satu album isinya rame-rame. Nah, jadi satu album tuh kompilasi sama beberapa penyanyi. Nah, lagu jagoannya itu Sanggup Ke Aku. Boleh dong Mbak, kangen nih. Boleh ya Pak? Oh, kangen nih denger suaranya Mbak Ita. Mas Rere, mau denger gak? Mau. Wani Piro. Sini dulu, ayo. Gretongan baik. Nyanyi bareng. Udah, nyanyi bareng. aku nggak pede lah secara di sini penyanyinya. Ayo dong Mbak, pengen denger. Oke. Ada rindu di hatiku, kini sedang mengganggu lamunanku, hingga aku ingin jumpa denganmu. Merdu sekali. Lagunya melo banget. Nah, itu kan lagu pop ya Mbak? Itu lagunya ciptaan Yongki Suwarno sama Mas Deddy Dukun. Itu genrenya pop apa rock? Pop. Pop kan? Iya. Nah, kamu kan penyanyi rock, kok tiba-tiba keluarin Iya, ngepop? jadi gini loh, Mas. Memang suaranya kan lebih ngepop ya. Cuman aku tuh kan awalnya berawal dari festival musik rock. Jadi dan jiwaku tuh juga setengah rock. Setengah rock. Jadi aku tuh apa aja yang penting pop rock tuh lebih tepatnya pop rock aku. Dan ternyata lagu itu pas banget sama suaramu ya Mbak ya. Banget. Itu makin melejit lah nama Ita Purnamasari. Sanggup Aku. Kemudian disusul beberapa single lagi seperti Biarkanlah, masih Mas Yongki Suwarno juga yang bikin. Biarkan aku jalani. Ya itu hafal. Lagunya Mbak Ita semua hafal. Asik. Nah itu sama ada beberapa single, beberapa album, ada yang swalayan juga. Swalayan. Pop disco. Oh itu pop disco, zaman karaokean ya. Betul. Itu kan kasetnya formatnya karaoke waktu itu ya. Betul. Ciptaan Mas UCF Tekor. Gimana Mbak, gimana lagunya? Kaki-kaki melangkah dan melenggang di seputar koridor. Cari-cari. Nah itu, ini di swalayan, ini di swalayan. Pokoknya lagunya enak banget ya suaranya ya. Dulu nyebutnya swalayan, bukan supermarket. Zaman itu namanya swalayan. Nah oke, jadi itu berturut-turut ya Mbak, dan itu meledak gitu ya. Terus kemudian diselingin sama. Nah ini albumnya bener-bener rock nih Mas Rere. Judulnya Selamat Tinggal Mimpi, yang garap itu Mas Yoki Suryo Rayo. Jadi waktu itu aku baru pertama-tama terjun ke entertainment, aku dapat job nari. Nah begitu latihan, wah ternyata lagunya Mbak Ita. Ternyata Mas Rere itu pernah jadi dancer. Ya, aku jadi dancer, aku loncat-loncat gitu. Ya ampun Tuhan. Lagunya rock banget. Iya, coba dong Mbak, aku nah pengen. Ini satu-satunya album aku yang rock banget. Aku bukan bayi lagi. Ya, aku tahu pasti apa yang ku cari. Selamat tinggal mimpi, selamat tinggal sangsi. Enak banget ya nyanyi rap, nyanyi pop. Nah gitarisnya itu Eet Syahrani. Oh siapa sih nggak tahu Eet kan? Yang barukannya sampai ke punggung-punggung, reng gitu. Iya tuh, keren banget itu enak pokoknya. Banget itu. Apa kabar Om Eet? Sehat selalu. Halo Eet. Itu. Nah terus sampai akhirnya awal 93 ini yang paling the best, pokoknya yang paling melejit, Cintaku Padamu. Itu tahun? Kalau nggak salah akhir 92 awal 93. Itu sedahsyat apa itu? Penjualannya saat itu sekitar 1 juta kopi. Kaset kan dulu tuh Zaman kaset. Dulu kaset ya. Kaset. Tapi itu bajakannya banyak banget. Pastilah ya. Itu. Kalau nggak ada bajakan kan udah berapa juta kali ya. Dan Mbak, di radio itu selalu nangkring di posisi pertama. Berbulan-bulan. Gimana Mbak lagunya Mbak? Coba Mbak. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini hanya pada Rere. Jadi bernostalgia banget ya gue. Nah ngomong-ngomong nih Mbak, Mbak Ita waktu itu sebagai penyanyi level A lah ya begitu, karena hitsnya luar biasa.
di album Cintaku Padamu ini adalah boleh dibilang puncak dari perjuangan Mbak Ita di dunia musik. Sebenarnya, copot lagi. Ya gue lepas aja. Sebenarnya sebelum Cintaku Padamu, lagu Sanggupkah Aku itu meraih BSF Award, Mas. Oh. Dulu namanya BSF Award ya, karena kan dulu yang dapat jalan-jalan ke luar negeri ya. Kasetnya kan pakai merek BSF. Ya. Itu tahun 1991. Kategori album pop terlaris. Ya, hadiahnya jalan-jalan kan, selalu ke Amerika kemana ya. Kemudian Tiga Darah yang Nona Manis juga meraih BSF Award juga kategori lagu pop disco. Jalan-jalan juga. Jalan-jalan juga. Enak ya uripmu. Sampai akhirnya 1993 dapat BSF Award lagi lewat lagu Cintaku Padamu. The best album terlaris. Jadi selama Mbak Ita mulai karir dari penari ular sampai ke Cintaku Padamu itu berturut-turut. Jadi ini ya, jadi top hits terus top ya. Jadi alhamdulillah show saat itu tuh hampir tiap hari, Mas. Tiap hari tiap hari. Oh, terus dapat rumah berapa biji itu? Dulu tuh kalau dari produser dapat bonusnya mobil atau berupa uang. Jadi mobilnya banyak ya waktu itu ya. Dapat dari bonus dua kali Mas. Dua kali. Nah, di sela-sela itu aku bikin trio Tiga Darah. Yang Nona Manis itu. Tadi tahun 90. Dan 90, hits 91 juga. itu tadi Nona Manis dan Hanya Cinta. Bareng Paramita Rusady dan Silvana Hera. Nanti bawa ke sini dong Mbak mereka. Wani Piro, ayo. Wong Surabaya iki. Nah, Mbak, ngomong-ngomong di lagu Cintaku Padamu kan ngehits banget. Terus tiba-tiba waktu itu salah satu penyanyi kita yang juga superstar Nika Ardila accident ya, terus pass away ya waktu itu. Iya, Mas. Tahun 1995. Itu kan Mas sama ya, seangkatan ya sama Mbak Ita ya atau di bawah? Aku dulu. Mbak Ita dulu. Baru almarhum. Nah, tiba-tiba muncul tuh lagu Cintaku Padamu versi. Nah, aku tuh juga tadinya nggak tahu Mas Rere. Yang ngasih tahu itu aku lupa ya, media atau fans aku ya. Nah, jadi rupanya lagu Cintaku Padamu itu sebelum tak nyanyikan sudah dinyanyikan oleh Nika Ardila. Cuman menurut produsernya Nika kurang cocok Mas, terus dikasih ke aku. Dikasih ke kamu dan ternyata ya Mas, rezekiku Mas. Rezekiku rezekine Mbak Ita. Itu ceritanya. Jadi Mbak Ita itu duluan ya, jarak beberapa tahun ya berkarir di musik. Niki Astria album yang perdana album apa gitu baru aku kemudian rilis. Jarum Neraka. Ya, Jarum Neraka dulu 1985, kemudian aku Penari Ular. Kalau nggak salah Nike debut Seberkas Sinar. Seberkas Sinar ya, itu beda tahun ya. Beda tahun. Oh, jadi udah sekitar beda 1-2 tahun Mas. 1-2 tahunan. Oh, oke. Nah, terus ada lagu juga yang judulnya Deru Debu. Ya, Deru Debu. Nah, itu ciptaannya Mas Dwiki. Banyak kok yang menarik, tau nggak Mas Rere? Orang tuh nggak banyak yang tahu kok Deru Debu itu ciptaan Mas Dwiki dari Iya, emang bukan stylenya Mas Dwiki kan? Itu dia. Jadi ceritanya itu juga dua versi ya? Dua versinya gini. Saat itu awal 1995 itu Mas Dwiki diminta bikin soundtrack sinetron Deru Debu sama produser. Ya udah, yang nyanyi siapa? Nika Ardila. Ya udah Mas Dwiki bikin. Nah, pas bikin, ayo dong kamu contohin. Masih belum nikah itu. Oh, belum nikah, lagi pacaran. Panggilnya masih yang sayang gitu. Pacaran sayang. Ya. Masih pacaran. Oke. Yang ini dong contohin lagu Deru Debu buat jadi kamu bikin demonya. Bikin demonya. Aku yang bikin demonya, kemudian yang nyanyi Nika Ardila. Kok dilalah Maret 1985 Nika Ardila meninggal. Terus lagu itu langsung melejit dan memang lagunya juga enak Mas Riri. Cocok banget sama Nika. Sinetronnya juga saat itu juga laris gitu loh ya. Nah, kok terus tiba-tiba keluar yang versi Mbak Ita? Nah, setelah sekian lama kan, pas pandemi, produser aku kan HP Music, dulu HP Record kan namanya. Record ya. Nah, Pak Hadi Sunyoto almarhum saat itu, zamannya pas pandemi itu kan banyak orang merecycle kembali, merearansemen kembali lagu-lagu lama. Namanya mengcover, tapi ini cover yang resmi ya, maksudnya yang dirilis di SP gitu. Itu kan ada lagunya Dwiki Darmawan tuh yang Deru Debu. Tapi formatnya Ita collab sama penyanyi Nika. Gen Z. Oh, penyanyi Gen Z. Oh, oke. Jadi 2021 diri aransemen kembali sama Mas Dwiki pakai orkestra.
Oke. Tuh. Dengan duet sama? Jujire itu dia sempat populer karena suaranya mirip Nika Ardila. I Tuh, see. 2021. Akhirnya Akhirnya keluarlah Debu-Debu versi versi Ita Purnamasari featuring Sujire. Oh gitu. Itu. Mas Akhirnya Riri. jadi 2 versi Ya, sampai dan sekarang. Debu-Debu ini sempat di ajang AMI Awards nominasi untuk re-aransemen, kemudian sama video klip terbaik. Nominasi ya. Nominasi Memang ya. belum berhasil menang tapi sempat masuk Tapi nominasi. masuk Ya, nominasi, alhamdulillah. berarti karya terbaik juga ya. Betul. Oke, nah tadi Mbak Ita sempat bilang di sela-sela lagu-lagu hitnya itu dia juga ngeluarin 3 darah. Nah, saya tahu Paramita Rusady seorang penyanyi, Mbak Ita penyanyi, tapi Ano kan waktu itu Emang dia aktris ya. aktris. Nah, gimana Bano ya. ceritanya bisa bersatu? Jadi kebetulan pas tahun 1989 aku dipertemukan di film Lupus 3 sama Mbak Ano. Iya. Iya, Lupus 3 sama Mas Hilman Hariwijaya. Saat itu langsung ngubungin. Ita aja deh yang jadi Poppy. Poppy pacarnya Lupus. Ya udah, ada aku ya sekalian nyoba main film kayak gimana. Itu tahun 1989. Yang aku akhirnya cuti selama 1 semester, Mas. Gara-gara syuting Lupus. Gara-gara syuting ya. film. Kan syutingnya kan lumayan 2 bulan kan. Waktu itu Ita Purnamasari namanya wow gitu ya. Jadi masuk ke film juga jadi salah satu daya tarik gitu ya. Ya benar, itu tahun 1989. Nah, ketemulah sama Ano di situ. Ternyata kan Ano tuh orangnya seru banget. Jadi aku tuh sehari-hari di tempat syuting tuh ya ngobrolnya tuh ya sama Ano itu deket banget kita sampai akhirnya. Nah, kalau sama Paramita aku satu label di Billboard. Terus sering kali berapa kali kita show bareng kan, artis-artis Billboard. Ya udah di situ akhirnya dipertemukanlah sama produser Billboard. Kalian ini 3 cewek kalau udah ngumpul seru banget, centil-centil lagi. Ya udah. Bikinlah album Bikinlah gitu. Nona Manis itu tadi. Dan kita sempat bikin tren loh, Mas Rere. Nona Manis terus dimasak sama lagu-lagu lain. Oh gitu. Lagu-lagu daerah lain. Oh gitu. Jadi di medley gitu. Ya, medley. Oh gitu. Itu jadi boom juga ya. Boom juga. Oh jadi ini Ano nyanyi karena kemampuan produser gitu. Kemampuan produser juga. Jadi dia punya daya jual gitu ya. Tapi tapi dia juga punya basic nyanyi juga ternyata. Dia juga walaupun belum sempat rekaman saat itu tapi sudah sering manggung juga. Oh, nyanyi juga. Oh gitu. Jadi 3 Darah ini bentukan produser. Memang zaman itu produser yang menentukan ya. Betul sekali. Saat itu memang ya. Tapi memang kita bertiga juga sering ngobrol, sering ketemu. Walaupun aku dari Surabaya tapi kalau ke Jakarta paling sering ketemu gitu. Oh, Mbak Ita masih tinggal di Surabaya? Iya. Kenapa nggak hijrah ke Jakarta? Nah kan masih kuliah. Masih kuliah, jadi nggak bisa ditinggal. Aku baru lulus 92, di wisuda 93. Nah setelah nikah 95 baru aku diboyongan ke Jakarta. Nah Mbak Ita, zaman Mbak Ita dulu banyak sekali penyanyi rock wanita. Iya kan, banyak 90 sekali. itu penyanyi slow rock banyak banget. Nah, banyak banget. Wanita ya, penyanyi wanita. Tapi Mbak Ita adalah salah satu penyanyi yang mencuat namanya. Mencuat dan eksis di sana dengan hits-hitsnya. Nah itu gimana sih cara menjaga konsistensi itu sampai akhirnya bisa melejit gitu? Kebetulan aku tuh ini Mas Rere, dapatnya lagunya bagus-bagus. Pertama itu lagu tuh sangat menentukan. Faktor hoki juga. Faktor keberuntungan. Terus juga kitanya juga selalu latihan. Jadi konsisten dengan penampilan dan suara kita. Aku kan alhamdulillah sering latihan juga. Dan gak pernah bosen lah untuk pokoknya terus latihan gitu. Terus cari-cari sesuatu yang yang supaya kita tetap eksis gitu loh, Mas Riri. Sensasi-sensasi mungkin? Enggak mau. Jadi zaman dulu nggak ada ya bikin sensasi apa enggak mungkin ya? Ada beberapa tapi aku nggak termasuk gosip miring gitu nggak pernah ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hanya dengan karya-karya yang terbaik yang Mbak Ita. Kenapa? Kenapa? Emang aku nggak mau. Emang nggak mau. Suka. Pernah ditawarin. Pernah tahu lo buat apa gitu loh. Pernah ditawarin maksudnya gini. Ayo yuk maksudnya pura-puranya apa gitu digosipin lagi jatuh cinta padahal buat apa ngapain gitu loh. Nggak perlu. Yang penting kok lagunya bagus, karyanya bagus, sudah sukses gitu ya, ngapain bikin gitu sensasi. Dan aku juga gini loh Mas, orangnya misalnya gini,
pokoknya harus sukses ya, nggak bisa, itu kan juga faktor Keberuntungan. dari Yang Maha Kuasa juga. Kalau belum saatnya sukses ya kan memang ya belum gitu loh. Oke. Dan memang waktu itu Mbak Ita dapat anugerah begitu keluar Yang langsung. penting kita sudah bekerja keras semaksimal mungkin, menampilkan yang terbaik, hasil akhir kita serahkan sama Tuhan Allah yang Subhanahu Maha wa Ta'ala. Kuasa. Itu. Luar biasa. Oh. Dari semua lagu yang Mbak Ita bawakan, dari pertama sampai sekarang, ada nggak sih satu lagu yang paling personal buat Mbak Ita? Semua lagu buat saya adalah sesuatu banget. Semuanya masing-masing punya arti tersendiri. Tapi karena Mas Rir tadi nanya yang paling kan, aku bilangnya Cintaku Padamu. Kenapa? Karena lewat lagu itu aku kan menang BSF Award. Hadiahnya jalan-jalan. Di sanalah aku ketemu sama mantan pacar. Ketemu jodoh. Jadi hadiahnya selain jalan-jalan juga jodoh. Wah, ini ya makanya dibilang personal sekali ya. Itu bener-bener apa ya, lewat lagu Cintaku Padamu aku bilangnya sih ketemu Mas Dwiki di Kanada kan. Hadiahnya satu jalan-jalannya ke Kanada. Dan itu bareng Mas Dwiki. Akhirnya kedekatan di situ. Akhirnya pacaran. PDKT-nya di luar negeri, di Toronto, di kota Toronto. Sombong. Pendekatan orang Jakarta, yang satu Surabaya, pendekatan di Toronto. Sok banget ya. Terus akhirnya jadiannya di. Nah, saat itu kan masih PDKT, tapi kan semua rombongan itu kan leadernya kan Mas Tonto Yahya ya. Ada Elvas, ada Mama Ina, ada Memes, ada Mas Adi, pokoknya banyak lah rombongan itu. Udah pada ngeledekin abis-abisan, tapi ama aku kan orangnya juga masih dari Surabaya, kita masih malu-malu gitu. Tapi aku gini, ini Mas Dwiki ini baik, cuman aku takutnya kan itu cuman cinlok. Ya apalagi dong. Musisi gitu ya, zaman itu bagaimana image-nya. Tapi Mas Dwiki gitu. saat itu memang image-nya juga udah bagus banget sih di mata aku tuh udah bagus banget. Sholatnya nggak pernah ketinggalan, soleh. Terus kalau cerita tuh nggak pernah yang muluk-muluk, malah dia menceritakan dirinya sendiri tuh apa adanya gitu loh Mas. Itu Mas Dwiki itu merupakan tulang punggung keluarga dan sebagainya lah. Cuman aku gini, wah ini kalau cinlok kita lihat aja sampai Jakarta berlanjut apa enggak. Jadi aku belum ngiyain saat itu. Udah ditembak tapi? Sudah. Oh, langsung ya? Cinlok langsung nembak ya? Ditembaknya itu di kota ketiga. Di kota ketiga dalam perjalanan? Jadi PDKT di Toronto, terus ditembaknya di? Mau tahu cerita ditembaknya enggak? Boleh dong, ceritain. Jadi ceritanya kota Toronto. Tunggu, balikannya aku. Sabar. Iya gimana Mbak? Aku kota ketiga lupa ya, bukan Toronto, Quebec ya. Quebec apa ini? Nah, itu kita di salah satu kafe Itali. Kafe Itali, pokoknya makanannya serba Itali, suasananya remang-remang kan. Romantis. Di antara rombongan emang sengaja dibawa ke situ kali ya? Emang sama rombongan emang programnya dibawa ke situ. Iya, programnya makan di restoran Itali memang. Udah kan meja panjang gitu. Aku cari kok ini si Doi nggak ada, ya biarin lah. Nyari-nyari ya. Si Doi kemana nih ada? Tapi kan aku orangnya cuek. Ngapain nyari-cari gitu loh. Tiba-tiba pas lagi makan-makan, tiba-tiba dari pintu Mas Dwiki membawa setangkai mawar merah. Sekuntum mawar merah. Ini setangkai Mas. Bukan sekuntum, ini setangkai. Oh ya, terus tiba-tiba Mas dikasih ke Mbak Ita. PD-nya luar biasa. Angkat topi, aku bener salut sama kepedean Mas Dwiki. Langsung hampiri aku, langsung kasih bunga I love you gitu depan semua orang. Waduh, langsung rame dong. Bukannya rame lagi, langsung udah. Terus Mbak Ita bilang apa? Ya aku cuman mesem-mesem tersipu lah Mas. Enggak bilang ya gitu enggak ya? Kan malu. Kan tadi sempet nyariin. Enggak. Biasa kan gengsi tuh gitu kan, ya udah. Tapi malu-malu gitu tapi ya. Tapi bunganya diterima. Gitu. Jadi di situ udah jadian artinya atau belum? Kan aku belum ngiyain Mas. Tapi dari body language-nya kan ya pastinya udah cuman kan secara omongan yang belum. Aku lihat sampai Jakarta dulu. Gitu. Nah, terus? Sampai Jakarta ternyata Mas Dwiki malah, ayo dong aku pengen kenalan sama orang tuamu di Surabaya gitu-gitu. Serius ya? Serius. Berarti cinta beneran. Iya, nah sampai Jakarta kok berlanjut. Pokoknya ya telepon, terus main ke rumah. Sampai akhirnya pas aku pulang ke Surabaya, minta ikut untuk kenalan sama orang tua. Ya sudah, akhirnya berarti ini orang serius.
serius. Serius? Gitu. Berapa lama pacaran tuh? 2 tahun. 2 tahun pacaran. 93 kita deket, 95 Oktober kita menikah. Wow, lumayan cepet ya. Apa yang membuat Mbak Ita yakin bahwa Mas Diki adalah orang paling cocok? Ya. Sebagai imamnya Mbak Ita? Iya. Karena aku bungsu dari 5 bersaudara, kan pastinya manja ya. Oke. Manja dan dimanja gitu loh Mas Rere. Dan Mas Diki ini kebetulan orangnya ngayomi gitu loh. Ya. Oke. Tuh, terus jadi nyaman ya nyaman, Mbak Ita. itu loh, nyamannya itu loh Mas. Oh, selain ganteng. Ya, bener. Terus bisa banyak, nyetain lagu. Banyak hal yang aku dapat dari Mas Diki gitu loh, pengalaman hidup. Tuh. Sudah berapa lama dari menikah sampai sekarang menjalani hidup dengan Mas Diki? 95 sampai sekarang berarti ini tahun ke-30. Tahun ke-30. Apa sifat Mas Diki yang paling Mbak Ita suka? Yang paling suka? Cukup romantis. Romantis. Terus itu tadi loh Mas, ngayomi sampai sekarang ya. Makanya aku udah bilang aku bungsu, jadi nyaman gitu loh. Kalau sifat yang paling tidak disuka dari pelupa. Pelupa. Oh. Itu faktor usia bukan sih? Enggak, dari dulu pelupa. Terus bagaimana cara menyelaraskan itu? Ya udah Mas, kan jadi lucu gitu loh. Mas Re, wah ini saking pelupanya, untung sama anak istrinya nggak lupa. Nggak lupa ya. Kalau ulang tahun Mbak Ita gitu lupa nggak sih? Enggak. Kalau ngasih jatah bulanan gitu lupa nggak sih? Kalau lupa ya langsung tak teror. Ayo. Ayo jangan sampai lupa gitu ya. Nah, Mbak Ita sampai sekarang masih nyanyi ya? Alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Nah, kalau boleh pengen tahu nih, Mas Rere pengen tahu Mbak Ita kalau sampai sekarang nih diberi kesempatan untuk membuat satu buah lagu, tapi di-collab dengan penyanyi sekarang, kira-kira siapa penyanyi yang menurut Mbak Ita paling pas untuk duet dengan Mbak Ita? Kalau aku sih kolaps dengan siapa aja, aku mau banget dengan senang hati. Oh gitu? Iya. Jadi kalau misalkan diajak collab sama Nazar gitu nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Asik aja ya? Asik-asik aja. Suka dangdutan juga? Loh, justru aku tuh kalau misalnya tampilnya itu di outdoor, di daerah itu sering disuruh nyanyi dangdut, ya nggak masalah. Oh gitu, iya. Bisa juga. Walaupun aku cengkoknya nggak bisa, tapi kan aku bisa lagunya. Oh gitu. Dan mereka happy-happy aja. Oh gitu. Nah, Mbak Ita kan penyanyi rock, kemudian ngepop. Iya kan? Jadi kalau misalkan ada kesempatan dangdutan juga nggak masalah? Gak masalah, tapi untuk di panggung-panggung aja. Tapi kalau untuk rekaman, aku masih konsisten dengan warna musik yang aku pilih sekarang. Yang ada. Oh oke. Tapi di masa yang akan datang, kenapa tidak gitu loh? Kan musisi-musisi sekarang itu kemasan musiknya keren-keren. Oh begitu ya. Oke, nah Mbak Ita, selama berkarir Mbak Ita sudah hampir 30 tahun lebih dong berarti. 3 dekade ya. 3 dekade ya. Enggak dong, 85 berarti masuk 4 dekade. Hampir 4 dekade. Iya. Kalau ngitungnya dari saat ikut festival musik rock ya. Oke. Oh gitu. Tapi kalau terjun ke industri profesional. Itu tadi 87, 88. Ya 30 tahun lebih ya Mbak ya. Betul. Jadi pencapaian apa sih yang Mbak Ita raih? Sebagai seorang penyanyi nih gue sudah meraih segalanya. Kira-kira apa yang paling gongnya gitu? Alhamdulillah kemarin pas 3 dekade tahun 2017 itu sempat bikin konser tunggal di Balai Sarbini dengan para bintang tamu yang wow gitu, aku seneng banget. Itu kapan? 2017. Kemarin? Ya. 2017 yang lalu. 2017 yang lalu. Kemudian kayaknya kemarin juga ada konsernya lagi di Balai Sarbini. Maksudnya yang konser tunggal. Oh, yang konser tunggal. Ya. Oke. Terus kemudian di saat itu aku juga bikin buku. Oke. Oh tadi aku lupa, harusnya aku bawa. Biografi. Autobiografi, judulnya Satu Ita Tiga Cinta. Wah, menceritakan tentang apa itu? Tentang karir dari awal sampai kemarin tahun 2017. Oh gitu. 3 cinta itu siapa saja?
Baca bukunya nanti. Oke, bisa didapat di mana? Di Gramedia. Di Gramedia. Nah, ya jangan lupa ya, ke Gramedia ada satu Ita tiga cinta. Ya, harusnya dibawain dong. Nah, masa disuruh beli? Harus beli. Harus beli. Enak aja minta gratis. Nah, Mbak Ita juga sering konser ke luar negeri, katanya, bener ya? Alhamdulillah. Nah justru itu Mas Rere, aku bilang, karena nikahnya sama Mas Dwiki Darwan yang dia sudah keliling mancanegara, hampir kurang lebih 80 negara. Wow. Jadi aku itu kebawa dan aku alhamdulillah sudah hampir 30 negara. Pinter ya cari suami. Yang bisa mendukung 100% gitu. Betul. Ya Mbak ya. Dulu Mas Dwiki kan selalu etnik jazz gitu. Dulu apa, Krakatau ya? Krakatau Etno. Jadi ada Krakatau yang reunian yang bareng Tri Utami, Gilang Ramadan, Indra Lesmana. Ini ada Krakatau Etno, jadi yang etniknya. Oh, yang etnik. Yang sering tampil di luar negeri. Mbak Ita jadi vokalisnya? Enggak juga, tapi jadi guest star aja. Oh gitu. Ya. Kenapa enggak kamu yang vokalisnya? Vokalisnya ada Mbak Ubit. Oh, Mbak Ubit. Oh iya. Jadi Mbak Ita tapi sekali-sekali tampil di situ. Kan enggak hanya Krakatau Etno, Mas Dwiki juga kadang bawa grup yang lain juga. Oke. Tapi tetap etnik jazz gitu. Etnik jazz. Mas Dwiki bilang gini, ayo kalau kamu mau ikut harus belajar. Nah iya, itu tantangan buat aku. Dan ternyata bisa. Jadi kayak kemarin berapa kali, kayak misalnya kemarin yang terbaru Java Jazz yang kemarin di Jakarta, nyanyinya lagu ilir-ilir. Tapi musiknya di jazzin. Wih, keren. Itu salah satunya, itu salah satu. Itu contohnya. Salah satu. Ya. Terus udah ke negara mana aja itu, Mbak? Kalau yang Asia itu ke Singapura, Malaysia, Brunei. Selebihnya yang Eropa ada Hong Kong, lupa tadi Hong Kong. Terus kemudian kalau yang Eropa itu ada Italia, Belanda, Rusia, Serbia, Bosnia. Ikut perang. Enggak ya. Kirain menyanyi untuk pasukan. Terus tunggu. Banyak. Ada apa namanya? Yang ibu kotanya Vienna. Vienna Italia. Bukan dong. Vienna mana sih? Wina Austria. Australia juga. Terus tunggu. Banyak. Kazakhstan. Azerbaijan. Tadi Asia lupa Laos udah pernah. Terus kunyit. Ada Laos. Jahe. Laos. Kencur. No, itu bareng Krakatau. Amerika. Itu bareng Krakatau. Enggak. Amerika. Amerika malah 2 kali. Terus tunggu, Meksiko. Besame mucho. Spanyol. Wih. Siapa yang membawamu ke sana? Mas Dwiki. Tapi panitia langsung ngundang ke sana. Dan beberapa kerjasama sama kementerian. Kedutaan. Pariwisata. Kedutaan dan Kementerian Pariwisata. Jadi itu tidak bersama Krakatau? Enggak. Biasanya sama. Personal sama Mbak Ita ya? Ya, personal juga sama kalau Mas Dwiki tuh sering kolaborasi sama musisi-musisi sana, musisi setempat yang kita dikunjungi. Ya. Sekalian konser di sana. Wow, luar biasa. Tapi kok di media sepi-sepi aja sementara Mbak Ita prestasinya begitu menginternasional. Gak apa-apa, kita kan yang penting berkarya dan kita juga ininya ke medsos kita. Teman-teman kita. Jadi untuk fans-fansnya Mbak Ita pasti tahu lah ya sepak terjangnya. Betul. Tapi untuk publikasi yang kesono kesini nggak perlu gitu ya. Sudah bukan waktunya ya. Iya, kalau dulu mungkin, kalau sekarang ya udahlah, kita itu yang penting kita berkarya dan berprestasi itu. Nah, Mbak, tadi Mbak Ita bilang sering tampil bersama Krakatau. Artinya Mbak Ita membawakan lagu yang jazzy. Benar ya? Yang jazz. Etnik jazz. Harus ada etniknya juga. Nah, tadi Mbak Ita bilang Mas Dwiki kalau lu mau ikut harus belajar. Iya. Boleh dong, kita pengen tahu Mbak Ita nyanyi etnik jazz. Deh, Ler Ilir itu tadi. Ler ilir tandure wes sumile tak
ijo royo-royo tak sanggup penganten anyar. Mas Dwiki langsung langsung musiknya disambut sama jazz. Semua melungu. Loh, apa sih? Sampai mangap gitu. Bagus Gitu. banget. Terus langsung disambung sama jazz swing coba. Oh, jazz swing tuh yang kayak Yang apa, Mbak? Dem 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 Oh, dem oke. dem dem Yang dem dem full dem, improvisasi iya, itu. iya. Oh. Nggak kebayang kan? Ya itu. Nggak kebayang ruwetnya sih. Ruwetnya betul. Oke. Saya kadang kalau saya nonton jazz tuh saya pusing. Nggak nyampe otak saya. Tapi kalau udah lihat jazznya Mas Dwiki, wah pasti langsung wah Langsung seneng. wow gitu. Memang wow. Saking wownya sampai pusing. Nah, Mbak Ita kalau boleh tahu project berikutnya apa sih Mbak Ita Project untuk saat ini? Di tahun ini, Heeh. nah aku barusan rilis lagu dari Minahasa. Nyanyi Judulnya- daerah. Oh Minahasa, kebetulan. Jadi kami ini kan berteman baik Mm-mm. dengan Ketua Pinkan Indonesia, Persatuan Kolintang Indonesia, Ibu Oke. Penny Marsetio. Oke. Mas Dwiki udah berapa kali kolaborasi Mm-mm. dengan grup Kolintang. Oke. Nah, kemudian yang tahun ini aku menjadi salah satu penyanyi. Penyanyinya judulnya apa Mbak? Oh Minahasa. Oh Minahasa. Jadi bahasa Minahasa? Iya. Oh seperti apa sih? Pengen dengar. Oh Minahasa kenatowanku selarimai unateku melek unke wangenanu. Kok kayak lagu Jepang ya? Ini aku paling seneng ya Mbak Ita ini nyanyi kayaknya nggak pakai effort gitu, tapi kok keluarnya indah sekali. Kan biasanya kalau mau nyanyi indah kan pakai ngeden gitu. Ini Ngeden. enggak, suaranya bagus banget. Karena kan wis biasa Mas. Wis 30 Aduh. tahun ya, Kan Mbak. wis 30 tahun. Wis gak ada mikir mana udah. Aduh, nah Mbak, harapan Mbak Ita di karir Mbak Ita bermusik ke depan apa sih? Kan udah Nah. banyak nih lika-likunya. Pernah ngalamin di puncak karir yang luar biasa. Jatuh bangun aku udah. Oh, jatuhnya pernah juga. Ya, Saat pernah, kapan Mas. itu? Ini lebih jatuhnya lebih ke memalukan sih Mas. Kenapa? Emang boleh diceritain? Boleh, boleh. Belum pernah ceritakan ke yang lain? Lupa Ceritain kayaknya belum aja, ya. ceritain aja. Jadi ceritanya aku belum punya album. Jadi itu lebih tepatnya 1986. 85 atau 86 aku lupa. Oh, oke. Tahu ini enggak Hotel Elmi, Mas? Yang di mana? Surabaya. Oh, di Surabaya. Nah, dia kan ada salah satu apa sih? Jam dulu kan diskotik kan masih Kemi namanya, Kemi Iya. diskotik. Itu kan sering undang artis kan. Oh, Saat itu aku tampil. Aku tuh kalau nggak salah belum lulus SMA, masih Oh, kelas 3 oke. SMA. oke. Itu aku tampil bareng Elpa Mas. Oh, Elpa Mas. Siapa sih Keren nggak tahu dong. Elpa Mas siapa? Dia Iya. juara festival rock Iya, kan. keren Elpa Mas banget. itu, Si siapa? Eki Lemoh ya? Siapa? Elpa Mas penyanyinya itu saat itu gitarisnya Toto Tewel. Tewel ya. Dulu ya vokalisnya kalau nggak Iya, salah yang Eki wow. Lemo ya. Iya, Eki Lemoh. Yang ini Elpa Mas. Mm-mm. Aku salah satu bintang tamu yang ceweknya. Heeh. Karena belum punya album, akhirnya aku nyanyi lagu-lagu yang favorit saat itu, lagu barat. Mm-mm. Aku suka lagu Scorpion yang judulnya Let Me Take You Far Away Holiday. Oke. Itu kan lagu Holiday itu makin lama makin tinggi, makin tinggi kan. heeh. Itu yang namanya penonton tuh full. Oke. Untung saat itu belum ada medsos, belum ada handphone juga nggak ada. Heeh. Pas aku nyanyi nada tinggi, Heeh. semua itu tepuk dah pokoknya. Sweet. Tuh makin pede dong. Heeh. Pas aku lihat penonton, kakakku gini. Ini sambil Apa tuh? pas aku gini, lah ternyata kembennya melorot. Wow, masa sih? Iya. Untuk Iya. zaman itu belum ada Allah, handphone ya. Belum ada handphone ya Allah Ya Mas Allah. Rere. Aku sampai penonton tuh ketawa ngakak tapi sambil tepuk-tepuk ya Allah aku sampai. Jadi Astagfirullahaladzim. perasaanmu dia tepukin karena nadamu tinggi. Ternyata gara-gara ini melorot. Untung ada blazernya. Oh, memalukan ya. Memalukan ya Allah. Oh. Udah setelah selesai aku langsung ke belakang aku nangis. Malunya nggak habis. Untung nggak ada media, nggak ada handphone, nggak ada medsos. Kalau sekarang udah viral tuh. Nah, Mbak, itu masa-masa yang memalukan. Kalau selama kamu sudah menjadi penyanyi yang begitu populer, ada nggak masa di mana kamu merasa ya ampun, gue kok begitu sulit ya
gue kok begitu berat ya jalanin ini gitu, pernah nggak sih? Kan hidup up and down kan, karir juga up and down kan. Untuk Mas, aku itu orangnya nggak pernah yang gini, nggak pernah yang ngoyo. Ayo pokoknya harus enggak Mas. Kalau aku mengalir let it flow aja. Oh. Apa yang sudah dikasih Allah ya itu disyukurin, dinikmatin. Jadi nggak pernah merasa terpuruk akan sesuatu gitu. Alhamdulillah aku tuh ya dikelilingi orang-orang yang baik, orang yang sayang. Iya Mas. Oh, jadi yang selalu ngingetin apa-apa segala gitu. Jadi berkah ya perjalanannya. Sangat ya. Berkah banget Mas, apalagi ya itu tadi dapat pasangan seperti Mas Dwiki, keluarga yang sangat support, baik dari keluarga Mas Dwiki maupun dari keluargaku sendiri. Oh, sangat itu, beruntung Mas. ya. Iya. Jadi perjalanannya pun asik ya, karena memang penuh bersyukur ya. Jadi kayak ngoyo, wah pokoknya aku harus sukses, kalau nggak sukses kayak kecewa tuh alhamdulillah jangan gitu loh Mas. Itu tadi aku nggak pernah ngoyo sampai ngotot enggak ya, sampai ambisius pokoknya gitu enggak ya. Aku selalu bersyukur atas apa yang sudah aku dapetin. Itu intinya ya. Itu kunci kebahagiaan ya Mbak ya. Oke. Nah, Mbak Ita, kalau tampil di luar negeri gitu, selain Mbak Tita nyanyi jazz, pernah nggak nyanyi slow rock atau lagu-lagu hitsnya Mbak? Loh iya kan pas di Belanda itu kan yang nonton rock. Oh gitu, musik rock. Jadi aku nyanyinya Selamat Tinggal Mimpi. Oh, konser tunggalmu itu? Sama Atik Sibi. Oh, sama Atik Sibi. Tahun 2017. Oh, oke. Kemarin dong ya? Iya, berapa tahun 2017. Itu kita nyanyi lagu-lagu rock. Jadi terus Indonesia Pusaka aku rockin. Oh. Gitu. Karena sebagian penontonnya kan campur ya antara orang Indonesia sama orang bule. Sana itu. Nah, itu project yang terakhir atau setelah itu masih ada lagi konser-konser? Masih ada. Ke Belanda lagi? Bukan ke Belanda, kemarin tuh terakhir kemana aku ke Athena, Yunani. Saja sampai lupa ngomong Yunani di Athena aku nyanyi. Sama, nyanyi rock juga? Enggak, itu jazz. Nyanyi jazz sama Mas Dwiki. Oh, sama Mas Dwiki. Sampai sekarang masih aktif. Nanti ya, insya Allah minggu depan kami berangkat tanggal 19 Juli. Ke Athena lagi. Ke Athena. Dapat undangan jazz festival. Oh, ke Iran kapan, Mbak? Mas Riri aja yang kesana. Ngajak. Oh, penggemar Iran juga mau ketemu Mbak Ita. Duh, kalau sekarang ya jangan. Oke Mbak, aduh seneng banget ngobrol sama Mbak Ita ini. Nah Mbak, kalau boleh tahu nih, sekarang ini banyak musisi-musisi muda yang mungkin lebih mudah dalam meniti karir. Kalau dulu kan untuk meniti karir kita harus perjuangannya tuh dari nol Mas, jatuh bangun. Waduh. Kalau sekarang tuh bikin lagu di-upload tahu-tahu viral gitu kan. Nah, tapi ya memang kan era sudah berubah, Mas. Sudah berubah. Iya. Nah, kalau Mbak Ita nih sebagai senior dan legend di dunia musik Indonesia, kira-kira ada pesan apa sih yang ingin disampaikan untuk para penikmat musik dan pelaku musik saat ini? Tetap guyup, tetap kompak, tetap harmonis hubungan antara junior senior semuanya ya, dan tetap berkarya. Tetap berkarya. Jangan capek, jangan menyerah. Capek dan berprestasi. Intinya itu ya. Oke, Mbak. Tadi Mbak Ita sudah bercerita tentang perjalanan karirnya, rumah tangganya. Tapi Mbak Ita belum bercerita tentang putra-putrinya. Ya, putra satu tok Mas. Oh, satu tok putra. Anak tunggal. Ya. Laki-laki perempuan? Cowok. Usianya berapa? Usianya 27. 27. Berarti sudah lulus kuliah ya? Bukan sudah lulus, kan dia pengacara. Oh, lawyer. Ya, corporate lawyer Mas. Oh, ada darah seninya nggak sih? Ya pastinya ada dong ya, bapak ibunya musisi dan penyanyi. Tapi nggak minat untuk terjun ke dunia entertainment? Enggak. Dia sebagai hobi aja. Dan dia pernah konser bareng aku saat konser tunggal aku di 2017 di Balai Sarbini. Nyanyi juga? Enggak, dia main gitar. Oh, dia pemain gitar. Oh, tapi nggak mau menekuni secara komersil. Enggak. Oh, oke. Kenapa ya? Ya itu Mas, tapi pilihannya ya? Nggak apa-apa. Dia pengen jati dirinya sendiri kan. Dia nggak mau ngikut-ngikut bapak ibu. Orang tuanya mensupport. Tapi kalau dipikir-pikir, aku sama Mas Dwiki kan memang lulusan hukum semua Mas. Oh, Mbak Ita orang hukum? Ya, jadi aku lulusan Ubaya, Mas Dwiki juga. Oh, makanya anaknya jadi lawyer ya? Betul. Oh, luar biasa. Hampir keluarga besar kami tuh lulusan hukum. Oh, gitu. Ya. Jadi ngerti ya? Nggak tahu dia malah ngikutnya yang itu. Tapi alhamdulillah kami bersyukurlah si Nanda itu punya karirnya sendiri. Kenapa sih cuma satu, nggak pengen nambah? Yang diparingi cuma satu. Oh, diparinginya cuma satu.
Mas iki piye? Kirain pengen nambah. Kalau pengen nambah saya mau jadi anaknya. Enak ya. Oke, Mbak, asik banget ngobrol-ngobrol sama Mbak Ita ya. Tadi pesan juga udah disampaikan. Nah, sekarang saya pengen memberikan 7 pertanyaan. Yo, wah, ya. Mas. Pertanyaannya singkat, tapi dijawabnya harus secara spontan ya. Yo, insyaallah. Oke. Selain genre pop atau rock, lebih pilih dangdut atau jazz? Jazz. Jazz. Nyanyi dalam grup atau solo? Solo. Kolaborasi dengan musisi senior atau junior? Dua-duanya. Warna suara atau aksi panggung? Dua-duanya. Idealis atau realistis? Realistis. Lagu dengan lirik bagus atau melodi yang bagus? Melodi yang bagus. Konser di kota besar atau di daerah? Kota besar. Kota besar. Oke, kita bedah satu-satu. Selain pop, rock, lebih pilih dangdut atau jazz? Bilangnya jazz. Jazz. Kenapa? Sebenarnya tadi aku salah sih, Mas. Suka dua-duanya. Suka dua-duanya. Ya, karena kan aku udah bilang aku berapa kali juga diminta tampil bawain lagu dangdut. Tapi dan aku ternyata enjoy juga. Enjoy juga. Iya. Tapi lebih sering bawain jazz atau dangdut? Dua-duanya sama. Dua-duanya ya. Iya. Tapi kan jazz keliling dunia. Iya. Dangdut nggak keliling daerah. Loh, aku yang pas menghibur penonton di Hong Kong pakai lagu dangdut. Oh iya, di Hong Kong ya. Nah, di Arab Saudi juga pernah juga aku. Oh, pernah ya, dangdutan juga. Tadi aku lupa nyebut tadi. Iya. Arab Saudi juga ya. Saudi juga. Oh, pakai hijab nyanyinya? Enggak juga. Oh, enggak ya? Pakai kerudung. Pakai kerudung. Ya. Oh, oke. Nyanyi grup atau solo? Solo. Solo ya. Duitnya lu yakin, Mas? Kalau grup bagi 3 ya. Ngerti ya. makanya 3 darah 2 album doang ya. Sementara solo banyak albumnya ya. Masuk akal. Kolaborasi dengan musisi senior atau junior? Dua-duanya aku mau. Dua-duanya aku suka. Dua-duanya suka ya. Masing-masing punya warna Betul tersendiri. Sekali. Oh, oke. Warna suara atau aksi panggung? Dua-duanya. Warna suara harus bagus. Aksi panggung juga jangan kaku juga ya. Dan aku selalu kalau tampil pakai nyanyi sambil main piano, Mas Riri. Oh iya, saya pernah lihat. Ya, ada rindu di hati sambil main piano. Itu emang aksi panggungnya Mbak Salah Ita, satu ya? aksi Salah panggung. satu. Dan selalu setiap nyanyi pasti ada part. Kalau memang panitia menyediakan piano atau keyboard ya pasti ada. Pasti ada. Aku nyanyi ya? sambil main keyboard atau piano. Oh, oke. Gitu. Idealis atau realistis? Realistis. Realistis aja lah ya. Realistis aja lah. Oh, idealis ngapain sih, ntar aja deh. Enggak. Ya. Iya, tapi beberapa kan kalau Mas Dwiki tuh orangnya cukup idealis loh. Pencipta lagu soalnya ya, musik ya. Nah, aku mah wes milih realistis aja. Realistis aja yang penting. Enggak juga sih, tapi realistis aja. Realistis. Lagu dengan lirik bagus atau melodi bagus? Aku tadi salah nyebut, harusnya dua-duanya. Dua-duanya. Harus dua-duanya. Itu satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Kalau melodinya bagus, liriknya juga harus bagus gitu ya. Jangan liriknya bagus, melodinya nggak bagus juga nggak bisa. Melodinya tuh sebaiknya yang easy listening, yang orang itu bisa menikmati dan kayak bisa nyanyi sama itu. Tapi liriknya juga bagus. Liriknya gitu. juga bagus, kayak Cintaku Padamu itu ya. Atau apa yang Sama Tinggal Mimpi tuh liriknya bagus ya. Itu mensupport sekali ya. Ya. Terus yang pacarnya mati apa? Sanggupkah Aku. Sanggupkah Aku itu juga puitis sekali ya. Banyak sekali orang yang punya kenangan dengan lagu-lagu itu. Lagu itu ya. Banyak, aku seneng banget. Soalnya patah hati ya. Nah, betul. Kan ditinggalin. Oke, konser di kota besar atau di daerah? Aku tadi juga salah nyebut, harusnya dua-duanya, Mas. Kenapa? Lah aku tuh baik kota besar mau kota kecil ya seneng aja. Seneng. Gitu. Kan bisa bertemu. Loh, cok salah. Nggak cuma di kota kecil pun kadang-kadang juga cuannya bagus, Mas. Oh, lebih gede? Iya. Gitu. Ya pokoknya tergantung siapa yang ngundang. Oh, pernah show di kota sekecil apa? Tunggu. Kalau nggak salah di daerah NTT. Iya. Itu ada pernikahan di kota apa, tapi kota kecil, Mas. Oke. Gitu. Ya. Tapi oke juga. Oke. Iya. Perjalanan berapa lama itu ke sana? Kita 2 kali naik pesawat plus nyambung bis. Ya ampun Tuhan. Naik bis. Pokoknya naik darat. Oh, effortnya luar biasa ya untuk nyanyi di sana ya. Terus ada yang pernah kita naik apa, Mas? Kapal.
Kapal kecil. Perahu. Bukan perahu, naik boat. Boat. Ya itu. Oh, oke. Pernah juga, iya. Oh, pernah di daerah mana? Kalimantan? Kalimantan juga, iya. Oh, oke, luar biasa. Iya, itu. Makanya aku pikir aku tadi lupa dua-duanya. Oh, dua-duanya. Mbak, selain nyanyi punya bisnis apa lagi? Oh iya, jadi aku sama Mas Dwiki dari tahun 97 kami mempunyai usaha sekolah musik Farabi Music School. Oh, Farabi Music School. Sudah berapa cabang itu di seluruh Indonesia? Itu ada di Bintaro, ada di Pondok Cabe, dulu ada di BSD tapi pas pandemi tutup. Oke. Terus kemudian ada di Denpasar, ada di Medan dan Samarinda. Mbak Ita juga ngajar di sana? Pas awal-awal iya, tapi setelah aku punya anak, aku di manajemennya aja. Oh, manajemennya aja. Yang ngajar biarlah para coach-coach yang lain. Nah, aku soalnya aku otodidak, Mas. Enggak, gitu. Kalau otodidak ngajarnya agak-agak. Jadi aku paling kalau ada apa? Kalau misalnya ada home konser, aku ikut tampil. Oh, gitu. Bos emang di rumah lah ya. Tinggal kasih perintah ya. Oke, Mbak, senang sekali ngobrol sama Mbak Ita. Lupa satu lagi. Aku juga bisnis kopi. Oh, kopi apa tuh? Namanya kedai kopi Farabi. Oh, di mana itu kedainya? Di Farabi Music School juga. Oh, jadi di setiap memanfaatkan yang ini khusus di pusatnya aja. Oke. Jadi saat pandemi ada space kosong. Wah, kita manfaatin aja lah. Untuk kan murid suka kadang-kadang susah nyari jajanan atau kopi. Terus untuk orang tua yang nunggu buru-buru. Tadinya untuk itu aja tapi lama-lama dari mulut ke mulut. Jadi rame. Ada cabang berapa untuk Farabi Kopi? Baru itu doang, satu itu doang. Oke, tapi sudah mulai terkenal. Sudah mulai, baru 2 tahun ini. Baru 2 tahun, diharapkan berkembang banyak ya. Amin ya robbal alamin. Jadi di mana-mana ada kedai kopinya Mbak Ita. Jadi Mas Riri juga nanti ikutan jajan di kopi itu ya. Mau berapa gelas? Ayo tak traktir, Mas. Oh, yang benar. Janji dewe ya. Tadi katanya mau berapa gelas begitu. Oke, Mbak Ita, senang banget ya bisa ngobrol sama kamu. Terima kasih banget atas waktunya. Dan ternyata inspiratif sekali ngobrol bareng Mbak Ita ini dengan prestasinya dan juga bisnisnya. Ngomong-ngomong anaknya 1, bisnisnya banyak, karir bagus. Kamu sekaya apa sekarang? Mah biasa aja loh. Aduh. Karena kan juga kami juga banyak itu Mas, pegawai. Oh, banyak pegawai. Harus disupport juga, iya. Yang harus disupport ya. Jadi yang penting sama-sama bahagia. Bahagia. Oh, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Nah, jadi Mbak Ita ini profesinya apa? Penyanyi, pebisnis. Lupa, aku nge-host juga tiap Rabu malam di RRI. Oh, di RRI. Apa acaranya? Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi kita putar lagu-lagu jadul. Oh, oke. Lagunya Mbak Ita. Enggak, lagu-lagu jadul semuanya. Lebih jadul lagi. Jadi kita putar lagu tahun 70, 80, 90 sampai 2000-an. Wow. Terus setiap Rabu malam kita mendatangkan bintang tamu para legend di musik ya. Oh, oke. Salah satunya? Banyak udah. Yang zaman itu? Yang udah pernah datang ada Sandro Tobing udah pernah. Hetty Koes Endang udah pernah, Atik Sibi pernah, Dedi Dukun pernah. Sampai sekarang ya? Acaranya sampai sejalan. Luar biasa. Nah, kalau konser terdekat kapan? Insya Allah 23 Agustus. Nah, ini sebenarnya lebih tepatnya konsernya Mas Dwiki Darmawan. Oke. Musical Journey. Nah, 23 Agustus di Ciputra Artpreneur. Bintang tamunya antara lain istrinya sendiri. Oh, oke. Istrinya siapa ya namanya ya? Lali aku masuk. Kemudian ada Krisdayanti, ada Mbak Kade, Ruth Sahanaya, Once, Sandi Sandoro, Andin, Dearly Idol. Kemudian yang penyanyi milenialnya ada Audela, kemudian Shana Sanon, kemudian ada Jinan Laetitia, Krakatau Band. Siapa lagi ya? Ada Iskandar Wijaya, pemain biola. Oh, itu kapan? Tanggal 23 Agustus. 23 Agustus guys, ya pantengin ya. 23 Agustus. Jangan sampai nggak nonton di Ciputra Artpreneur. Di mana itu?
Di Kuningan. Oh, di Kuningan, Ciputra Artpreneur. Oh, itu yang mau ke Mega Kuningan itu ya? Ya, di Lotte ya, Lotte. Oh, Lotte ya. Lotte. Oh, Lotte. Oh, oke. Nah, oke guys, jangan lupa ya nonton ya, ada Mbak Ita tampil di sana bersama sang suami. Nah, untuk dapat tiketnya gimana? Di tiket box. Tiket box? Bisa pantengin di medsosnya Dwiki Darmawan. Oh, atau dan Instagramnya Ita Purnamasari dan juga Prestige Promotion. Oh, oke ya. Oke, Mbak Ita pinter ya jualannya. Loh, ya dimanfaatkan dong, Mas. Nah, ada lagi proyek berikutnya. Proyek berikutnya di tahun 2026, insya Allah konser tunggal kembali. Mbak Ita. Ya, 4 dekade. Di mana? 4 dekade ya, udah 40 insya tahun. Allah sih di gedung kesenian Jakarta di GKJ. Oke, jadi untuk tiketnya Tiketnya pantau terus di sosmednya. Pantau terus ya, karena masih lama. Kenapa, Mbak? Oh, mau ke Athena. Udah tadi. Bocoran tadi udah diomongin. Ulang lagi biar kuat. Sudah diomongin tadi. Sudah diomongin tadi mau ke Athena tadi sudah. Oke, ya luar biasa. Semua informasi sudah disampaikan di sini. Yang ingin bertanya boleh netizen. Atau ini lalala yeye mau tanya. Udah ya. Oke, sudah. Mbak Ita, thank you banget untuk waktunya. Juga terima kasih, Bang. Luar biasa, senang sekali loh bisa ngobrol sama Mbak Ita yang notabene adalah idola aku, ya. Terima kasih, aku juga jadi ngefans sama Rere. Terima kasih. Sebelum aku menutup acara ini, aku harus menyimpulkan. Ya. Mbak Ita ini sebetulnya profesinya apa? Tadi nyebut penyanyi. Terus coach, vokal coach juga sempat pebisnis juga, ya. Terus penyiar juga, ya. Nge-host seminggu sekali aja terus itu. Sebetulnya sampai iki apa? Penyonyong. Ya penyanyi, Mas. Penyanyi ya, pokoknya tetap base-nya penyanyi. Masalah yang lain itu adalah termasuk pengusaha itu adalah sampingannya. Jadi main job-nya tetap seorang penyanyi. Sampai sekarang. Nah, oke, fix, mantap. Ita Purnamasari adalah seorang penyanyi. Nah, sobat mantap, itu dia ngobrol asik kita bareng sang legenda ya Mbak Ita Purnamasari, dan kita berharap di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Masih bersedia kan di sini kan? Mau, Re. Mau ya. Oke, sobat mantap, jangan lupa nonton terus di Fix Mantap bareng saya dan tamu-tamu yang lain hanya di channel YouTube Media Tata Logam. Gak kekit. Au au.